dan Ibu serta saudara-saudara saya kasihi dalam Kristus, selamat berjumpa di pagi hari ini, Jumat 24 Juni 2020. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan singkat untuk menjadi bekal kita pada sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kiriman 235 ayat 1 dan ayat 5. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang kami peroleh pada pagi hari ini, di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh ajaib ya Tuhan, sepanjang malam hari ini Tuhan menyertai istirahat kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan menjadi rema dan pedoman kami, agar kami Tuhan dapat menikmati sepanjang hari ini bersama Tuhan dan firman kami. Terima kasih Tuhan, firman yang sama-sama kami akan dengarkan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni Tuhan kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami selalu dimuliakan. Amin. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, firman Tuhan hari ini sesuai dengan amanat KBBB terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Demikian bunyinya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sekali lagi akan saya bacakan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau di bahasa Batak demikian bunyinya, alai dan hijau kami tordi portibion, tordi nasihat debatado asana boton nami nabi nasatasaroni debatado. Saudara yang terkasih, selamat pagi.
kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Sahabat yang saya kasihi, firman Tuhan dengan judul hikmat yang benar. Dan saya katakan di sini hikmat dunia versus hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah. Dan berikutnya dikatakan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Mengikut Kristus bagi orang yang tidak percaya pada Yesus adalah suatu kebodohan. Besok dunia ini sedang berjalan seiring sejalan dengan Yesus siap depan. Itulah yang dinasihatkan oleh Paulus di jemaat Korintus. Karena di jemaat Korintus terlalu banyak orang-orang pintar, terlalu banyak orang-orang hebat secara dunia. Tetapi Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus bahwa roh yang benar, hikmat yang benar adalah yang berasal dari Allah. Itu yang saya katakan tadi. Hikmat dunia versus hikmat yang dari atas. Mengenal Tuhan suatu kebodohan bagi orang yang mengandalkan hikmat dunia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melangkah pada pagi hari ini untuk sampai sore sampai malam kembali, supaya kita mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, mengandalkan roh yang ada daripada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan hikmat duniawi. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan duniawi. Karena kebenaran yang sejati, hikmat yang sejati adalah berasal dari Allah. Hari ini kita akan melakukan segala aktivitas, baik di rumah, baik pekerjaan, baik di mana kita berada. Mari kita mengandalkan hikmat yang dari Allah. Mari kita mengandalkan roh Allah, supaya kita berkenan di hadapan Allah dan juga berkenan di hadapan manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di pagi hari ini saya dan Anda mendengarkan firman Tuhan, disapa oleh firman Tuhan, karena kita berasal dari Allah, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah terang dan garam dunia. Kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Allah. Karena dikatakan siapa yang berasal dari Allah, dia adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Kita menjadi perpanjangan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jadilah menjadi gambaran Allah. Jadilah pribadi-pribadi Allah dalam kehidupan kita yang mencerminkan kebenaran dan kemuliaan iman sebagai orang percaya. Jangan sekali-sekali mengandalkan pikiran, jangan sekali mengandalkan kekuatanmu di dalam apapun yang tetapi andalkanlah Tuhan di setiap pekerjaan. Andalkanlah Tuhan di setiap gerak langkahmu sepanjang hari ini, supaya
rezeki oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan. Anak-anak Allah haruslah berbeda dengan anak-anak dunia ini. Tidak saya tadi, tidak saya katakan hikmat duniawi versus hikmat daripada Allah. Jadikanlah hikmat daripada Allah. Jadikanlah Allah menjadi landasan hidupmu. Jadikanlah firman Tuhan, hikmat yang dari Tuhan menjadi pedoman dan rema dalam kehidupanmu, supaya engkau berhasil, supaya engkau mendapat sukacita yang daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita berasal daripada Allah. Kita bukan berasal dari dunia ini. Bahwa dikatakan bahwa kewarganegaraan kita bukan dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga. Karena kita berasal dari Allah. Dan kita akan kembali lagi kepada Allah dan kembali lagi ke surga bersama Tuhan. Karena dikatakan kewarganegaraan kita bukanlah dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita adalah ada di surga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berpikir lebih jernih, mengimani Kristus bahwa Dia adalah hikmat yang benar dalam kehidupan kita. Bahwa dari Allah supaya kita tahu kita diberikan Allah hikmat daripada surga. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, pada pagi hari ini, menjadi pedoman kita di sepanjang hari ini, Jumat 24 Juni 2024. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita hari ini dan selamanya. Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu singkat, tetapi kami memahami ya Tuhan bahwa Roh Allah ada dalam firman kami. Kami telah dimateraikan oleh Tuhan atas kematian Tuhan kayu salib. Kami telah dimateraikan oleh darah Yesus yang tercurah untuk dosa dan kejahatan kami. Oleh karena itu, ajarlah kami Tuhan supaya kami mengejar hikmat surgawi, supaya kami mencari hikmat surgawi dan tidak mengandalkan hikmat dunia ini. Karena dunia ini sementara, tapi Engkau kekal bersama. Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, di pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, biarlah langkah pertama kami Tuhan melangkahkan langkah kami kemanapun kami sepanjang hari ini beraktivitas. Banyak anak-anak kami Tuhan yang belum bisa bersekolah, belum bisa kuliah Tuhan atas pandemi 19. Tuhan, kami mendengar Tuhan Tuhan, supaya Engkau mengasihi kami, mengasihi bangsa dan negara kami Tuhan, supaya ini bisa berlalu Tuhan, supaya kehidupan normal bisa kembali terjadi di negeri kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bisa kami contoh dalam setiap gerak langkah mereka. Berikan Tuhan keadilan dan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat memerintah kami dengan seksama dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga telah berdoa khususnya jemaatmu gereja Hagia Jalan Murah dimanapun dan kemanapun saat ini hari ini melakukan segala aktivitas, baik di kantor, di kerjaan, baik di rumah sebagai ibu rumah tangga Tuhan. Berkati Tuhan, sertai Tuhan kami semua. Berikan kesehatan, jauhkan Tuhan mara bahaya yang dapat menyusahkan kami satu daripada lain. Percaya Tuhan
bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berasal daripada Allah, yang berasal daripada surga, yang telah Kau tebus oleh darah dan kuasa Terang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau sepanjang hari ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.